Melancong ke Cina tentu tidak lengkap kalau tidak berkunjung ke Makau. Inilah kota plesiran yang paling diminati oleh wisatawan. Butuh 1,5 jam perjalanan menggunakan kapal feri untuk kemudian bersandar di dermaga Makau. Dan di kota bekas jajah Portugis ini yang harus didatangi pertama adalah sebuah gerbang gereja yang ditinggalkan Portugis. Gereja tersebut awalnya adalah tempat beribadah yang megah, namun karena 3 kali terbakar dan pada kebakaran yang ketiga tidak lagi direnovasi. Kini hanya menyisakan gerbangnya sebagai sebuah monumen yang selalu ramai jadi tempat berfoto para wisatawan. Ya, jadi sekarang kita kan udah berada di Makau dan lokasi pertama yang dikunjungi adalah ini dulu adalah gereja. Jadi katanya tempat ini pernah terbakar sampai 3 kali. Jadi setiap kebakaran itu ceritanya berbeda-beda. Ada yang dibakar dari sama Belanda, ada yang jatuh karena lagi berdoa lilinnya jatuh. Gitu semua cerita berbeda. Akhirnya sampai akhirnya untuk yang setelah 3 kalinya bangunannya nggak dibikin lagi. Jadi akhirnya cuma ada gerbangnya aja di sekarang. Gitu. Jadi dan ini kenapa setiap orang ramai banget kesini karena kalau orang belum kesini katanya belum pernah ke Makau. Karena ini salah satu objek wisata yang orang datangin kalau emang mau ke Makau gitu. Itu aja cuma gerbangnya aja, nggak ada dalamnya bolong. Oke, dan di gereja ini di bawahnya banyak tempat-tempat tuh bisa kita kunjungi juga. Jadi ini lokasinya tuh adalah kota tua. Jadi kalau di Makau, kalau kota barunya ya biasa lah ya, udah banyak gedung-gedung tinggi, udah gedung modern lah, segala macam kasino banyak banget di sini. Nah ini kalau di sini kota tuanya, jadi gedung-gedungnya juga masih kan masih bangunan-bangunan lama gitu. Dan kalau bisa dilihat, ini crowded banget tempatnya karena setiap wisatawan yang datang ke Makau tuh pasti datang ke sini kan. Jadi ini dari berbagai macam nih, ada dari Indonesia, dari luar negeri, dari segala macam lah, banyak loh, ada bule-bule juga. Semua pasti banyak sini gitu, karena ini salah satu objek wisata yang harus didatangin di Makau. Overall, gue senang sih ya melihat bangunan-bangunan penting, tapi kita belum menjelajahi Makau sepenuhnya nih gitu. Jadi untuk tempat pertama yang kita kunjungi, gue senang aja gitu, maksudnya bagus gitu ya, maksudnya arsitekturnya dan segala macam tuh bagus gitu, dan bagus banget kalau foto apalagi. Jadi nanti kita lihat lagi deh keseluruhan Makau seperti apa. Belum bisa ngeliat banget ya gitu, karena kan setiap negara pasti menurut gue setiap negara yang setiap tempat pasti punya keunikan dan ciri khas tersendiri gitu. Mungkin di Beijing apa, di Shanghai apa, di Shenzhen apa, dan mungkin di Makau juga gitu. Nah, sekarang kita cari tahu dulu aja lah apa sih yang seru di Makau. Ya, sekarang kita udah sampai di ujung. Setelah tadi kita dari gereja di atas itu, yang gerbang gede itu, sekarang sampai di Senado Square. Kalau bisa lihat di sini ada air mancur. Dan di sini tuh ada kantor pos semenjak 1817. Ini juga ada gedung. Dan di sini tuh bangunannya kan bangunan-bangunan tua ya. Karena ini emang kota lama gitu di sini. Udah gitu orang tuh banyak yang kalau misalnya habis dari gereja sana turun jalan, ya tadi kita ngelilingin lorong-lorong, berakhir foto di depan air mancur ini. Sebenarnya kalau air mancur mungkin banyak ya di mana-mana, tapi kalau gedung-gedung bangunan kayak gini kan mungkin jarang kita temuin gitu. Jadi emang kayak tadi gue bilang pas di gereja bagus untuk foto-foto karena arsitekturnya tuh masih klasik banget gitu. Dan semua ini udah milik pemerintah. Dari gereja tua yang hanya menyisakan gerbangnya, perjalanan dilanjutkan ke sebuah bangunan modern yang jadi simbol kemajuan Makau. Inilah Makau Tower yang dikenal sebagai gedung pencakar langit tertinggi kedua di dunia. Maka lihatlah apa yang dilakukan Siti Kamal. Dengan penuh keberanian, ia membuat atraksi skywalk di pinggir gedung megah itu menguras adrenalin. Rasanya seru banget, seneng yang jelas bisa gelantungan di atas itu, terus udah gitu bisa ngelakuin berbagai pose-pose yang sedikit menantang. Tapi seru sih, gak seserem yang aku kira sebelumnya. Aku kira tadinya serem banget, tapi ternyata fun banget. Pengen sih coba lagi nanti. Takut kalau misalnya udah ke bibir ya, ke pinggir-pinggirnya takut kalau udah pose yang udah mau jatuh-jatuh gitu. Tapi lebihnya sih enggak sih, seru banget. Mungkin kelihatannya emang serem banget sih, cuma pas udah sampai sana nggak terlalu serem. Selesai di Makau Tower yang seorang jendela untuk melihat pemandangan kota dari sebuah ketinggian, perjalanan diteruskan ke Amat Temple yang sakral. Inilah simbol ketaatan masyarakat Makau dalam merawat masa silam. Amat Temple adalah monumen yang merekam kisah perjalanan Makau sejak awal didirikan. Oke, pemirsa, sekarang kita udah berada di Amat Temple. Ini pelabuhan pertama kali orang Portugis.
Karena dulu Makau dijajah sama Portugis ya. Nah, terus waktu orang Portugis masuk ke Makau, dia pertama masuknya lewat dari pelabuhan ini. Terus dia waktu naik, nanya sama orang Klenteng, ini tempatnya apa? Orang Klenteng mau ini Make, Amak tuh, gedungnya Amak gitu ya. Dia mungkin bahasanya nggak nyambung, oh Makau, jadi namanya Makau dari situ. Jadi awalnya Makau itu dari situ, dari Make jadi Makau. Gitu. Nah, kita masuk aja yuk, lihat ke dalam ada apa di Amat Temple. Sebagai bangunan tua yang telah melintasi berbagai peradaban, Amat Temple diyakini memiliki kekuatan gaib. Di sini pula terdapat beberapa media untuk meramal nasib seseorang dan kias mirasi serta Ringo Agus Rahman dengan penuh kesungguhan mengikuti ritual meramal. Melihatlah hasilnya, kias diramal masih jauh jodohnya, sedangkan Ringo disuruh berhati-hati karena banyak yang menggoda. Lihat bentuk perahunya. Perahunya ada dibikin di dalam batu gini. Contohnya lah ini kira-kira. Di udah nih. Udah ambil bentungan. Ini nyebutin apa yang mau ditanya dari di dalam hati, terus itu keluar tuh satu kayak lidi gitu. Tadi dapat nomor 88. Namanya apa ya? Ini sekarang kalau sama jodohnya tuh masih nggak satu apa? Masih jauh lah gitulah. Sekarang masih malam bukan siang. Kalau mau nunggu itu seperti nunggu matahari ya, belum. Sekarang masih belum. Jadi santai-santai dulu lagi ya. Jadi buat yang suka nanyain kapan gue nikah nih, jawabannya nih ya, udah tahu ya jawabannya nih. Tahun ini kalau mau datang mau ngapain ya, mungkin mau hati-hati sendiri. Ini sekarang seperti ikan ke saringannya orang. Takutnya disaring sama orang. Manajemen ini kayaknya nih. Banyak yang ganggu. Ganggu tuh. Ganggu seperti mau ngapain ada yang ganggu, yang mau ngapain ada yang ganggu nggak jadi. Iya, kayak sekarang juga sama ada yang ganggu. Jangan pikiran banyak gitu. Santai aja. Jangan pikiran banyak. Pikiran banyak rusak badan. Gak usah pikir. Jodoh tuh.